Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Ini masih pagi mungkin ya, belum siang ya. Senang banget bisa ada di sini pada pagi menjelang siang hari ini. First of all terima kasih banyak untuk Sukor Sekuritas yang udah membuat acara hari ini. Dan udah mengundang saya ya, Bro Bernard terima kasih banyak, Bu Lindra terima kasih banyak. Eh, Sukor ini udah support saya dari awal perjalanan karir saya by the way. Jadi singkat cerita ya sebelum kita mulai ya, saya tuh kenal Bro Bernard 2018-2017. Dulu Bro Bernard belum jadi CEO. Tapi memang dari dulu Bro Bernard semangatnya luar biasa. Jadi kita merintis bareng, ya berarti itu udah kurang lebih berapa bro? 8 tahun yang lalu ya. Saya udah kenal Bro Bernard 8 tahun yang lalu. Jadi perjalanan hidup saya ini Bro Bernard nyaksin sendiri dari saya merintis sampai jadi kayak sekarang tuh saksi hidupnya Bro Bernard salah satunya. Jadi sekarang tiap Bro Bernard minta apapun saya siap lah langsung datang. Dan seneng banget ya dikasih kesempatan buat sharing ke teman-teman semua. Mungkin ya kalian semua datang ke sini dengan perasaan hati yang gundah gulana. Bukan cuma kalian, saya juga. Bukan cuma saya, teman-teman semua juga gitu ya. Jadi memang di waktu-waktu sekarang market itu nggak mudah teman-teman semua. Tapi ketika kita ngadepin kesusahan ya, kita punya dua pilihan. Kita mau lari, kita mau nangis, ya kita mau depresi, atau kita mau fight dan kita mau menghadapi masalah itu. Dan gue yakin tuh ya teman-teman semua ya, pada hari ini datang ke sini itu pasti pengen cari solusi. Teman-teman pengen cari jawaban. Kira-kira apa yang harus kita lakuin di momen kayak sekarang gitu. Nah, kebetulan hari ini ya topiknya diminta untuk menceritakan tentang portfolio construction. Gimana cara kita ngebentuk investment framework yang tepat. Dan kira-kira di kondisi seperti sekarang ya, kira-kira pemilihan portofolio kita itu harus dibentuknya seperti apa. Tujuannya apa kita pengen belajar ya pada hari ini, dan tujuan untuk saya sharing hari ini adalah supaya teman-teman tahu bahwa investment itu bukan cuma ngejar potensi return setinggi-tingginya. Tapi gimana cara kita menyimbangkan antara potensi return dengan bahaya juga, dengan resiko juga. Justru ya dalam perjalanan karir saya kurang lebih 11 tahun terakhir di dunia investment yang paling baik adalah ketika approach-nya diawali dengan menghitung resiko. Bukan cuma, oh ya udahlah kita all in, ya. Tapi teman-teman nggak tahu nih resikonya apa. Atau misalkan tadi saya udah dengar sedikit gitu ya, kenapa beli saham ngikut si A gitu misalkan. Nanti orangnya ada, kalian tanya aja langsung ke orangnya juga ya. Tapi menurut saya itu bukan suatu hal yang tepat. Jadi hari ini kita coba pengen memahami, kira-kira dalam investment ya kita harus pelajarin fundamentalnya, kita harus pelajarin makroekonominya, kita harus ngerti ya kira-kira dalam kondisi bagus kita harus pegang aset apa, dalam kondisi jelek harus pegang aset apa. Ya, dan kurang lebih dalam beberapa menit ke depan saya akan sharing beberapa pengalaman saya ngebangun semuanya sampai bisa jadi kayak sekarang. Mungkin teman-teman di sini udah beberapa kenal saya ya. Perkenalkan lagi nama saya David Noah. Bukan pemain band, bukan teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman udah kenal saya dari sosial media berapa? 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya. Jadi saya mungkin udah familiar faces ya untuk kalian. Saya seorang entrepreneur, seorang investor, seorang trader. Saya juga punya beberapa bisnis di multiple industries seperti F&B, gold, digital. Tapi sebelum saya ngomong tentang growth, portfolio allocation, saya pengen teman-teman tahu background saya dulu. Kenapa? Ya. Karena kalau pertanyaannya berapa persen uang yang harus kita masukin ke saham? Itu jawabannya tergantung teman-teman. Orang yang merintis dari bawah ya, sama orang yang dapat warisan, pasti portfolio allocation-nya beda. Jadi portfolio allocation bukan cuma ngomongin tentang risk and reward, tapi banyak juga ngomongin tentang psikologis. Makanya ada namanya risk profile, ya. Ada namanya risk appetite. Risk profile dan risk appetite ini dua hal yang berbeda. Contohnya, kalau kalian suka investing style-nya cacing-cacing naga-naga, belum tentu kalian kuat nahan cacing-cacing naga-naga. Bener nggak? Mungkin kalian enak gitu ya ngomongnya, oh saya all in di sini berkali-kali lipat. Tapi ketika di momen kayak sekarang, portofolio kalian di bawah drawdown 40%, datang ke sini mukanya suram semua ya kan. Jadi bisa jadi ya, walaupun kalian memang suka caranya,
belum tentu kalian kuat tahannya. Ya ini banyak kontribusi daripada psikologis dan background. Ya. Saya ini mulai perjalanan karir saya kurang lebih di umur 15 tahun, itu dari uang 100.000. Ya. Dan saya compound sampai hari ini, ya saya udah net worth saya lebih dari 100 miliar. Dan 10 tahun yang lalu, saya itu mulai dari jualan frozen food di sekolah ya. Saya beli frozen food, saya beli plastik, ya mungkin ada teman-teman SMA saya di sini tahu juga ceritanya. Saya jualan casing HP ya, jadi semua kalau bisa saya jual gitu ya. Tapi saya nggak jual motor bapak saya nggak jual tuh. Tapi yang lain yang bisa saya jual ya. Jadi fighting spiritnya tuh saya punya karena saya ngerintis semua dari bawah. Tapi karena saya ngerintis dari bawah, saya juga nggak berani cacing naga-naga. Kalau saya hilang semua, orang tua saya makan apa gitu loh. Jadi saya harus pakai approach yang lebih konservatif ya. Harus lebih diversifikasi. Nah, makanya selain saya invest di capital market, saya juga punya beberapa perusahaan. Saya punya Oseng Endok, ini F&B brand teman-teman. Kita ada beberapa cabang juga. Basically kita jual oseng-osengan, murah sekali harganya, tapi kita jamin rasanya enak. Saya juga punya namanya Super Emas, kita punya total 8 cabang sekarang. Basically kita tiap hari membeli emas, apapun bentuknya, perhiasan, emas batang, semua emas kita beli. Kenapa? Karena kita sangat bullish di gold industry. Ya kita merasa bahwa di masa kayak sekarang, emas itu kita percaya bahwa masih akan naik dalam beberapa tahun ke depan. Terutama karena sekarang salah satu negara terbesar itu mereka keep buying gold tanpa mereka publish ke publik kayak gitu ya. Itu juga salah satu yang ngedrive emas bisa naik. Mungkin teman-teman juga kenal saya lebih banyak di Fortis ya. Ini sebuah investment community di mana kita juga rutin mengadakan event dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang pernah belajar di Fortis. Dari 8 tahun pertama saya kerja ya, itu 100% kerja. Saya nggak pernah belanja apapun, ya. Semua uangnya tembak investing, ya, dan di compound. Dan pelan-pelan ya, slow but sure, it tercompounds, ya. Makanya saya bisa ngomong, ketika kondisi lagi krisis, itu justru kalau kalian baru takutnya sekarang udah telat, gitu. Karena IHSG udah minus 30% year to date. Kalau mau takut harusnya dari awal tahun. Kalau sekarang, ya, menurut saya itu waktunya untuk cari opportunity. Nah, kalau kita ngelihat teman-teman semua, dunia ini udah banyak berubah. Ya. Dan apa yang terjadi di Indonesia, kalau menurut saya, kalau kita ngelihat semua data ekonomi, GDP kita keluar, masih bagus growth kita, ya, 5%-an. Inflation juga relatively stable, yang dikeluarin pemerintah, ya, walaupun kalau di bawah-bawah kita sih ngerasa lumayan susah juga nih, ya kan. Banking system ya, kalau kita ngelihat with all the risk, judol dan lain sebagainya, ada banyak gagal bayar. Cuma ketika keluar laporan keuangan kemarin, ternyata net income-nya nggak turun gimana-gimana juga. Tapi kita semua bingung gitu, kalau ekonomi masih bagus, kenapa marketnya turun? Jawabannya adalah karena ketika GDP-nya growing, fundamentalnya bagus, tapi kepercayaan dirinya enggak. Kadang kalau kita ngeliat market itu nggak pure di drive sama fundamental. Market banyak juga di drive sama sentimen, sama liquidity. Contoh seperti sekarang deh, kita ambil contoh diri kita sendiri. Sekarang banyak nggak saham valuasinya murah menurut kalian? Banyak. Berani beli nggak? Nah, ya kan? Jadi pertanyaan baru tuh. Murah, bagus, ya kan? Tapi kalau nggak ada yang berani beli, gimana sahamnya mau naik? Jadi dan itu terreflect di market kita, ya. Dari awal tahun ya, semenjak terutama MSCI crash, IHSG itu pernah nyentuh 9.100. Sekarang kita ada di bahkan 6.000. Ini bahkan screenshotnya sebelum jatuh lagi kemarin. Ya, kita year to date minus 30%. Foreign outflow year to date itu udah keluar kurang lebih 50 triliun. Udah jatuh ketimpa tangga, ya kan? IHSG-nya turun, ya. Kalau 2025 kita ngomong apa? Banking. Oke, banking turun. Tapi konglonya naik. Tahun ini kita beli apapun rugi, ya kan? Kita mau beli apa? Emiten emasnya turun,
Komoditas kita pikir bagus, sekali kena bad news, untungnya hilang semua. Bankingnya turun, konglonya turun. Siapa yang bisa untung di zaman sekarang ya kan? Nah, tapi di kondisi kayak sekarang, ya kita tuh lagi ngelawan sistem teman-teman semua. Jadi kalau kalian berpikir, oh saya belajar analisa, tapi setiap saya analisa ujung-ujungnya saham saya turun. Bisa jadi bukan karena analisa kalian salah. Bisa jadi karena memang ini secara sistemik, market kita malah lagi dihukum aja. Ya. Salah satunya adalah dikeluarinnya high concentration list. Ya. Lalu ada, kita dikeluarin juga ya, all the big names dari MSCI. Dan foreign outflow itu menjadi domino effect ya. Karena confidence-nya hilang. Nah, permasalahannya di kondisi kita sekarang adalah yang terjadi itu bukan resiko, tapi uncertainty. Bedanya resiko sama uncertainty apa? Resiko itu bisa dihitung, bisa di pricing teman-teman, bisa di hedge. Uncertainty, gimana cara kalian hedging uncertainty? Gimana cara kalian ngitung uncertainty? Ya kan? Jadi ketika confidence-nya hilang, ketika penuh ketidakpastian, orang udah gak mikir fundamental, udah gak mikir murah mahal. Mereka cuma mau hajar kiri, balik badan, buang semuanya. Asing itu gak peduli ya. Kita mau ngomong, oh ini banking fundamental murah ya kan. Dividend yield 11%. Asing outflow aja. Ya kan. Nah, ketika uncertainty-nya meningkat, udah pasti foreign investors itu mau reduce exposure ke Indonesia. Karena kalau kita ngomongin investing in a country, yang mereka peduli bukan cuma fundamental sebuah perusahaan, nggak kayak kita. Kita ini orang Indonesia, kita mau nggak mau. Kalau asing, mereka punya banyak pilihan. Ngapain mereka invest di Indonesia? Kalau mereka bisa invest kemana? Ke China, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya kan? Kita itu cuma satu porsi kecil dalam global equity gitu ya. Terutama sekarang S&P all time high, ya kan? Lalu dolar udah menguat kurang lebih berapa year to date? 5-6%, ya kan? Terus Indonesia uncertainty. Kenapa? Polisinya berubah-ubah. Menteri satu bisa ngomongnya A, menteri dua bisa ngomongnya B di waktu yang bersamaan. Terus apa yang bisa kita pegang? Kenapa foreign itu takut ya? Pertama namanya currency risk. Mereka harus tukar dolar mereka ke rupiah. Ya kan? Kalau kita orang Indonesia aja nggak mau pakai rupiah kita buat beli saham Indonesia, apa yang ngebuat orang luar itu mau nukerin dolar mereka, which is stronger currency, ke weaker currency untuk beli aset yang sifatnya turun, gitu loh. Terus udah kena currency risk, kena apa lagi? Government risk juga, governance risk, ya, tata kelolanya. Bisa-bisa tiba-tiba pas invest dibikin policy baru, semuanya rusak rencana investment mereka. Jadi memang banyak PR yang harus kita lihat ya. Salah satunya ini juga kemarin, ada regulasi-regulasi yang, saya nggak ngomong regulasi ini salah. Tapi komunikasinya menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena regulasinya diomongin dulu, detailnya belakangan. Masalahnya market nggak mau nunggu detail. Ya kan? Nggak ada detailnya kok, keluar rumor aja jedar marketnya dibanting. 3 hari terakhir kita kena berapa? Komoditas turun berapa banyak? Ya kan? Terus ntar tiba-tiba detailnya baru dikeluarin. Pas detail dikeluarin, menteri satu ngomong A, menteri dua ngomong B. Kita aja pusing, apalagi asing gitu loh maksud saya. Jadi memang kalau kita baca ya semuanya ya, kita ngomongin S&P, Moody's, lalu kalau kalian baca beberapa foreign banks, saya sering ngobrol sama beberapa private bank Singapura, mereka selalu merasa bahwa kita itu nggak stable gitu loh, nggak ada kepastian dalam policy kita, dalam penegakan hukumnya. Jadi itu juga jadi salah satu kenapa alasan walaupun fundamental kita bagus, tapi market kita selalu di-discount lagi, di-downgrade lagi, di-downrate lagi. Nah ini juga merupakan PR yang cukup berat ya, dan itu juga kita harus kita kawal bareng-bareng. Nah, tapi kita udah tahu nih kenapa market turun. Tapi nggak mungkin juga marketnya turun terus. Kalau market udah dihajar tiap hari dihajar. Mungkin nggak kita sampai ke 0 gitu misalkan.
Nggak mungkin juga. Oke, kita ngomong oke, memang kondisi tahun ini sangat sulit. Tapi kita bisa belajar dan kita bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan mempelajari apa yang udah terjadi di masa lalu, bener ya? Ntar kita akan coba bahas beberapa krisis ya, 98, moneter Asia juga kita hancur, 2008 financial crisis, 2020 COVID. Kita coba pengen lihat, ya, kira-kira ada harapan nggak di masa depan kita? Tapi ketika marketnya pesimis, biasanya major bottom dalam sebuah market itu terjadi ketika kita punya 3 hal ini. Yang pertama valuasi. Murah nggak? Oke, kita udah punya, murah nih, udah pada murah ya kan. Oversold, jenuh jual. Udah jenuh jual belum? Nah, ini mungkin sudah ya karena market kita year to date minus 30%. Tapi in the bear market ya, dalam bear market nggak ada rendah yang terlalu rendah. Karena ketika semua orang panik, mereka pengen keluar, mereka hajar kiri like there's no tomorrow gitu kan. Yang ketiga, future catalyst. Nah jujur saya juga datang, hari ini saya juga pengen belajar dari speaker-speaker lain, future catalyst kita apa nih. Ya kan? Tapi at least kita punya 2 dari 3. Kita punya cheap valuations, kita punya oversold positioning ya, asingnya udah keluar banyak. Harusnya sekarang domestik juga udah serap banyak barang asing. Tinggal kita cari future catalystnya. Nah, kalau kita mikirin short term memang pain, sakit ya kan. Kalau kata ketua OJK kita ya Bu Kiki, short term pain but long term gain. Short term jelas, 2008 juga marketnya hancur ya kan. 2020 COVID crash juga marketnya hancur. Tapi sometimes kalau kita punya long term view, deep pessimism. Kita sekarang lagi ada di deep pessimism. Kita semua lagi pesimis di sini. Mungkin datang ke sini berusaha optimis aja susah. Tapi some of the best long term entry points itu justru ditemukan di tengah-tengah deep pessimism. Nah, kalau kita ngelihat ya bahwa sekarang marketnya udah hancur lebur. Mungkin kalau kita ngelihat dari kita punya perbandingan, kita punya benchmark, let's say COVID crash. COVID crash itu kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nggak bisa keluar, seluruh global shutdown, ya kan? ISG kita tuh drop kalau nggak salah minus 35-36%. Kita sekarang udah minus 30%. Ya, jadi kalau kita anggap benchmarknya itu COVID crash, harusnya downside-nya udah nggak banyak lagi. So, I think the market is pricing worst case scenario. Sekarang market lagi buang ancur-ancuran itu juga salah satunya kan dampak daripada, ya kalau kita ngomong kayak misalkan brand DSSA yang masuk high concentration list, mereka juga bobotnya ke ISG gede. Jadi ketika mereka dibuangin foreign, mau nggak mau indeks kita juga kena kerek juga ke bawah gitu. Nah, tapi sebenarnya ya akan ada fase masuk ke namanya supply absorption. Jadi supply buangannya ini seller-sellernya mau diserap semua nih. Nah, ini kita akan masuk ke fase stabilization. Ya. Dan di fase-fase ini ya kita harap mungkin di bulan ya beberapa minggu ke depan MSCI juga bakal keluarin berita bro, ya semoga itu berita-berita bagus ya. Dan itu bisa ngebawa foreign return dan temporary repricing. Jadi optimisme udah bisa boleh balik nih. Nah, saya berusaha mikir gitu ya, kira-kira katalis apa yang kita punya. So far kita comes up ada 5 katalis yang mungkin bisa dilihat. Yang pertama adalah MSCI. Bet on maintaining emerging market status. Ini saya nggak mau banyak ngomong ya masalah hal ini. Tapi sepertinya semoga saya nggak suka ngomong sih. Tapi semoga kita nggak turun nih, ya kan? Ini kan ada review di Juni 2026. Foreign equity mereka udah front running, udah buang banyak, ya kan? Kalau misalkan 2026 nanti ternyata kita stay di emerging market, ya mau kita udah bisa masuk inclusion atau masih di freeze, tapi I think satu uncertainty at least bisa hilang di review di Juni di bulan depan. Ya. Yang kedua, ya ini outlook ya. Banyak
lembaga-lembaga rating seperti Moody's, S&P pada nurunin outlook kita ke negatif. Ya, kita juga bisa berharap dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satunya kan MBG, ya. MBG dipotong. Salah satu program paling ambisius yang tadinya kita pikir kayaknya nggak mungkin diapa-apain, tapi ternyata di masa kayak sekarang untuk ngurangin defisit kita, ternyata pemerintah mau potong. Berarti kan pemerintah nggak sepenuhnya nggak dengar kita juga gitu loh. Pemerintah nggak sepenuhnya nggak mikir tentang negara kita juga. Jadi ada harapan di situ. Jadi semoga dengan perubahan-perubahan terjadi di fiskal kita juga, ya, dan mungkin policy-policy yang nanti dikeluarin bisa lebih stable, itu bisa jadi dampak positif yang asing bisa lihat dan kita juga bisa di re-rate naik lagi. Ketiga, valuation. Ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya Indonesian equities, kalau kita take out all the Magnificent Seven, ya, kita take out all the Konglo, itu sebenarnya some of the fundamental stocks, ya bukan sama, most of the fundamental stocks, itu actually masih banyak yang undervalue. Kalau kita pure ngomongin fundamental, ya kan. Tapi balik lagi, kalau bagus, kalau murah, kenapa sahamnya turun terus? Nah, tapi the problem buat investing tuh kayak gini. Kita kalau beli saham, maunya beli saham mahal apa murah? Coba jawab, mau beli saham mahal apa murah? Pada mau beli saham murah? Oke. Pertanyaan saya, kalau fundamentalnya bagus, confidence-nya tinggi, semua orang beli, mungkin nggak beli saham valuasi murah? Nggak mungkin, orang sahamnya naik terus, ya kan? Jadi kita pengen valuasi murah, tapi pas kita ada di kondisi valuasi murah, semua orang nggak berani beli. Kenapa? Karena opportunity di masa depan, hari ini, itu terlihat seperti resiko. Oh kalau saya beli saya takut turun lagi. That's the nature of investment. Nature-nya investment adalah volatility, risk taking. Kalau kalian gak mau volatility, mending jangan di saham gitu kan. Kalian beli aja bonds, selesai. Bonds aja, kalau certain bonds ada volatility juga gitu loh. Atau kalian beli aja RDPU gitu kan. Belinya di Sukora AM juga bisa ya kan. Jadi, choose your pain. Tapi jangan sampai kalian masuk ke dalam sebuah investment, masuk ke dalam sebuah aset class, kalian nggak tahu resikonya apa, giliran kena volatility jiper semua. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat memang secara valuasi, karena pesimisnya itu luar biasa tinggi, dan penurunan sahamnya juga luar biasa besar, market kita juga sekarang offers so many opportunities ya. Nah, yang keempat, kita pengen belajar dari sejarah, historical pattern. Kalau kita mikir teman-teman, 20% indeks kita drop, itu terjadi kurang lebih ya, kalau kita cek dalam 30 tahun terakhir, itu terjadi berapa kali? Yang pertama 98, 97 sampai 99 ada krisis Asia ya kan. Kalau Korea Selatan ngomong krisis IMF tuh, karena mereka sampai harus minjem duitnya IMF ya kan. 2008, global financial crisis, karena subprime mortgage di Amerika. Terus ada taper tantrum di 2014 ya, 2013 sampai 2014. Itu ketika 2008 pemotongan suku bunga QE luar biasa besar. Ketika bank sentral mulai tapering ya, mulai hawkish, mulai naikin suku bunga, semua aset hancur lebur juga. 2020 COVID crash, wajar ya. Tapi COVID itu waktu itu ya fundamental kita juga sebenarnya bagus. Makanya pas drop, reboundnya juga V-shape recovery. Dan hari ini, jadi kalau kita ngomong 30 tahun terakhir, ya mungkin salah satu yang paling buruk adalah tahun ini. Ya kan? Nah, tapi dari tadi kita ngomongin buruk gitu kan. Tapi yang kita pengen pelajarin bukan cuma buruknya, tapi apa yang bisa terjadi setelah buruk itu datang. Dari semua crash kalian lihat, 98, 2008, taper tantrum 2013, COVID 2020, pertanyaannya, pernah nggak indeks kita gagal bikin ATH? Jawabannya nggak pernah, ya kan? Jadi kita harus ngelihat bahwa in the long run, ya ekonomi itu akan terus expand. Jadi selama kita masih hidup, ya, selama kita masih punya cash, kita masih punya power, kita masih dikasih opportunity untuk
beli untuk fight di masa sekarang, kita harus optimis justru. Jadi kata-kata buy when there's blood on the streets, even if it's your own blood, ya, itu lebih gampang diucapkan daripada dilakuin. Karena ketika semua orang menderita, semua orang lagi susah, semua orang lagi digebukin, ya, justru disitulah saham lagi murah-murahnya, ya kan? Nah, jadi di kondisi kayak sekarang, ya, memang in the short term susah untuk ngeliat katalis apa yang bisa ada. Cuma kalau kita ngelihat ya, foreign investors itu kan sebenarnya nggak cuma membeli saham, ya. Yang mereka beli adalah apa? Stabilitas rupiah kita, credibility daripada policy yang dikeluarin, kepastian. Omongannya berubah-ubah nggak nih? Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Ya. Nah, kalau kita ngelihat BI juga kemarin habis tarik rem darurat, naikin suku bunga langsung 50 bips dari 4,75 ke 5,25 ya. Dan itu kan rupiah kita sempat menguat sebentar. Tapi pelemahan rupiah kita ini salah moneter atau salah fiskalnya? Nah, ini harus dicari tahu. Karena kalau problemnya adalah di fiskalnya, suntikan stimulus dari moneter itu nggak membantu, yaitu cuma painkiller, itu kayak short term relief, tapi in the long run kalau masalah utama yang nggak diselesain, at the end rupiah kita juga akan terus melemah gitu ya. Jadi memang jadi investor di Indonesia itu tahun-tahun ini lagi sulit teman-teman semua. Cuma satu hal yang bisa kita harapin adalah ya tadi, kita nggak pernah gagal sekalipun recover, dan kita akan selalu membentuk all time high baru. Kebanyakan investor itu nggak gagal karena kurang informasi. Ya. Tapi mereka gagal karena mereka nggak bisa manage risk, dan mereka nggak tahu nih kira-kira hal terpenting dalam investment itu apa. Kalian boleh ngomong, hal terpenting itu analisa, stock picking. Tapi ada studinya teman-teman, bahwa 90% daripada return yang kalian dapatkan, itu terjadi karena asset allocation, portfolio allocation. Berapa banyak uang yang kalian tempatin di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Contohnya, kalau kan all in semua uang kalian di pasar saham tahun lalu, multi bagger. Kalau kan all in di pasar saham tahun ini, multi apa tuh? Multi debt, ya, multi utang mungkin ya. Jadi kita harus tahu di kondisi ekonomi seperti apa, allocation kita harus kayak gimana gitu. Nah, investing dan trading itu dua hal yang berbeda. Investing udah pasti punya view-nya long term. Trading punya view-nya short term. Jadi kalau kalian nanya di kondisi kayak sekarang, ya, apa yang harus kita lakuin? Kalau trading, kita cari volatility. Jadi kalau kita ngeliat ada rebound ya, foreign-nya ada masuk, ikut-ikutan dorong saham, mungkin kita bisa trading di situ. Cuma kalau kita pengen invest, kita pengen hold untuk jangka waktu panjang, ya justru di masa-masa kayak sekarang, di mana orang-orang pada nggak mau trading, mungkin untuk investor lagi pada senyum lebar gitu ya. Kalian mungkin dikasih diskon jauh lebih daripada margin of safety-nya kalian, kayak gitu kan. Nah, kenapa kita harus approach-nya ke resiko dulu daripada return? Karena kalian lihat, ketika kalian loss 10%, balikinnya gampang, cuma butuh 11%. Tapi semakin besar loss kalian, untuk balikinnya itu jauh lebih susah teman-teman. Apalagi kalau kalian kena drawdown sampai 50%. Punya duit 1 miliar turun sampai 500 juta, mau balik 1 miliar, itu butuh return 100% loh. Jadi sometimes di kondisi-kondisi sulit, managing downside itu jauh lebih penting. Saya tuh punya prinsip, nggak hilang uang itu sama baiknya kayak dapat banyak duit gitu loh. Terutama di kondisi kayak sekarang. Contoh paling simple, kalau ngomongin portfolio allocation. Rupiah kita melemah, oke, year to date melemahnya berapa? Lawan USD, 5-6%, ya kan? Tapi kalau kalian salah pilih saham, year to date banyak yang turun 60-70%. Jadi dengan kalian pegang rupiah pegang cash doang, udah outperforming IHSG by far. Nah, itu kan salah satu adalah portfolio allocation. Kalian tahu kapan waktunya pegang saham, kalian tahu kapan waktunya pegang uang, kayak gitu. Nah, di masa kayak sekarang, framework seperti apa yang saya punya gitu ya. Ini kalau kita ngomongnya
punya uang cash. Ya. Kalau uang kalian di saham, jangan tiba-tiba dijual beli emas sekarang, jangan juga gitu ya. Karena kayak tadi saya bilang, kalau mau takut udah telat. Kalau mau takut harusnya dari awal tahun gitu. Tapi kalau baru punya uang cashnya sekarang, punya uang nganggurnya sekarang, di kondisi seperti sekarang, frameworknya kayak gimana? Ya. Saya ngebedah ya, ini saya simplify aja. Saya sebenarnya punya lebih banyak allocation. Cuma untuk teman-teman semua saya simplify ketiga. Satu, Indonesian Equity. Ya, IDX. Kenapa tetap 50%? Karena kita orang Indonesia. Ya, mau nggak mau ya, mau market kita lagi jelek gimana-gimana, kita paling taunya market kita sendiri. 20% gold, ya, emas. Kenapa? Emas ini adalah hedge daripada, natural hedge daripada fiat currency. Kalau emas lawan USD aja menguat, apalagi emas lawan IDR. Emas lawan IDR itu double driven tuh. Udah emas lawan USD yang menguat, USD lawan IDR yang menguat. Jadi kalian dapat double return. Kalian sadar nggak kalau kalian beli gold di USD spot sama kalian beli gold pakai IDR, returnnya gedean mana? Ada yang pernah ngitung nggak? Jadi ketika kalian beli emas, penurunan daripada USD IDR itu udah diikut pricing sama kenaikan harga emasnya. Nah, kenapa Indo Equity teman-teman semua? Ya karena kita juga percaya bahwa negara kita in the long run ya, secara fundamental kita bagus, in the long run sebenarnya masa depan kita masih cerah. Middle class kita terus bertumbuh, digital adoption ya kalau kita ngelihat juga negara kita udah makin canggih dalam segala hal, dalam hal digital, secara valuasi juga kita udah dari kondisi sangat murah. Jadi kalau kita tutup mata, kita pengen kabur dari Indonesia, itu juga bukan jawaban yang tepat. Nah, tapi di kondisi global yang lagi uncertain juga ya, perang di Timur Tengah lah, terus dengan semua drama-drama yang terjadi di negara kita juga, gak ada salah untuk pegang gold. Kenapa? Banyak central banks dunia itu ngelakuin de-dollarization. Mereka buang USD dari cash reserve mereka, mereka pakai untuk beliin gold. Ya. Jadi selalu ada standby buyer. Nah, kalau kalian lihat gold USD itu menguat kurang lebih 40% setahun terakhir. Tapi gold dan IDR itu menguat 47%. Jadi penurunan daripada nilai rupiah kita melawan USD itu sudah di pricing dengan kenaikan gold. Makanya ini namanya dual driven. Ya. Nah, harga emas Antam juga setahun lalu ya itu kurang lebih 1,9 juta per gram. Harga hari udah di 2,95 juta per gram. Nah, karena saya juga punya toko emas, saya tiap hari beli emas itu 1 miliar teman-teman. Di 5 cabang saya. Sekarang udah di 8 cabang, mungkin kita setiap hari sekarang beli 1,6, 1,7 miliar setiap hari. Jadi kita tahu persis pergerakan harga emas seperti apa. Ya. Nah, kenapa USD dan SGD juga penting? Karena nature-nya rupiah itu selalu melemah lawan dolar, USD selalu melemah lawan dolar SGD. Kenapa kita suka Singapura? Karena Singapura itu very stable. Itu negara netral, financial hub-nya Asia. Ya, dan kalau kalian lihat Singapura SGD lawan USD, itu stable. Jadi kita ngelihat di kondisi kayak sekarang, sebenarnya yang paling nggak beresiko itu Singapura. Ya. Tapi kenapa dolarnya ini menguat terus juga, walaupun kita ngomong de-dollarization and everything, ya advancement of AI itu juga luar biasa besar. Nanti kalau kalian lihat earnings reportnya Nvidia, ya, itu free cash flow-nya mereka, earnings reportnya mereka, kalau reportnya keluarnya bagus, wah itu S&P bisa terbang lagi. Kenapa? Karena kenaikan daripada economic growth-nya itu outpacing inflation mereka. Jadi kalau gue ngobrol gitu ya sama orang Korea, sama orang Jepang, yang indeks-indeksnya lemah, ya gue kemarin ngobrol sama orang Mirai-nya Korea ya waktu gue ke Seoul, terus gue ngobrol juga beberapa sama trading firm di Jepang, mereka itu udah kurangin exposure investment ke negara sendiri. Mereka semuanya invest ke S&P. Jadi karena S&P ini jadi primadona global, S&P-nya will keep going up. Nah, dan di kondisi kayak sekarang ya, kalau kita kan mungkin nggak punya akses untuk beli S&P. Ya kalau saham tetap beli aja Indonesia. Tapi USD yang kita pegang bisa dibeliin apa? Bisa dibeliin USD bonds.
Ya salah satu accessible kan kita bisa beli Indon. Ya which is kita sekalian bantu negara, kita sekalian ngutangin negara kita. Tapi kita pegang denominasinya USD. Nah, ini diversification daripada currency bukan pesimisme teman-teman. Tapi ini menunjukkan resilience. At the end of the day, yang bisa nyelamatin diri kita itu diri kita sendiri. Jadi di tengah semua uncertainty seperti ini, mungkin hari ini bukannya hari yang terbaik untuk mengejar return. Bukan hari yang terbaik untuk jadi kaya raya lewat investasi. Mungkin hari ini temanya adalah defense. Temanya adalah surviving, bertahan aja dulu. Sampai cahayanya datang, mataharinya balik lagi, baru kita bisa cari return yang besar dari pasar saham kita. Nah, gimana cara implement frameworknya ya? Mungkin ada yang bilang, Ko David, portofolio saya sekian, boleh nggak saya diversifikasi? Nah ini sebenarnya saya super simplify ya. Cuma kalau saya boleh saran gitu ya, misalkan portofolio 1 miliar, kira-kira pembagiannya seperti apa? 80% Indo equity, 20% gold. Kenapa nggak perlu ke USD dan SGD? Ya karena sebenarnya di portofolio itu kalian masih dalam fase namanya wealth building. Ketika wealth building, kalian harus lebih concentrate daripada diversify. 10 bio ke atas ya, Indonesian equity-nya 60%, gold 20%, USD denominated asset seperti Indon yang tadi saya bilang, itu mulai ada 20%. Ya. 100 bio, ya, mungkin Indo equity sisa 50% aja. Karena di kondisi kayak sekarang liquidity kita kadang ada kadang enggak. Lu punya portfolio 50M aja sekarang keluar masuknya susah ya kan. Bingung, hari ini beli ada volume, besok nggak ada volume. Hari ini bisa beli, besok nggak bisa buang gitu. Jadi mungkin di 50% udah cukup. 20%-nya di emas tetap ya. Jadi emas ini untuk hedging aja. USD asetnya boleh turun ke 15%. Karena di 100 bio ini nanti alternatif investment kalian udah makin banyak. Kalian bisa beli properti, kalian bisa beli jam. Oh, kalau kalian pegang Patek Philippe naik jauh lebih banyak daripada bank mandiri kalian gitu loh. Jadi ketika alternatif investment udah lebih banyak ya, kalian bisa diversify. Kalian bisa taruh di KPD ya, di Skrevan, bisa apa lagi? Mungkin kecil-kecilan masuk private equity sedikit-sedikit, bisa nitip-nitip masuk di visi-visi. Jadi mungkin 100 bio ke atas alternatif investment udah lebih banyak, bisa main structure products and everything. Sedikit-sedikit bolehlah teman-teman cicip gitu ya, untuk kalian pelajarin seperti apa. Jadi kurang lebih di kondisi seperti sekarang ya, kita masih bullish di IDX, sudah pasti. Kita permabul, kita percaya bahwa IDX will keep going up. Cuma masalahnya cuma allocation-nya aja. Ada kala kita 100% di IDX, ada kala kita harus decrease, kita turunin untuk cari stability dulu di zaman sekarang. Tujuannya apa teman-teman? Ketika misalkan someday tiba-tiba IDX-nya balik arah, tiba-tiba katalis kita semuanya bagus. Kenapa harus pegang gold? Gold itu very liquid. Besok pagi kalian mau jual bisa. Jual aja ke gua ya, ke Supermas nggak apa-apa, kita terima ya. Langsung jadi uang, uangnya langsung tembak lagi ke saham gitu. Nah kalau ke tempat-tempat lain, itu ada sebagian yang nggak liquid. Jadi liquidity ratio daripada investment kalian juga harus diperhatikan. Ya. So, investing itu bukan cuma ngepredik tentang semua cycle secara benar. Karena cycle juga kadang ngaco teman-teman semua. Kita pikir sekarang komoditas bagus, tapi sekali kena bad news komoditas juga hancur gitu kan. Nah, investing itu about surviving volatility. Karena kalau kita ngomongin seberapa bagus investment, kita bukan cuma ngitung return, kita juga ngitung volatility. Ketika returnnya sama-sama 20%, tapi yang satu misalkan ada potential drawdown 10%, yang satu potential drawdown-nya 2%, udah pasti secara kualitas lebih bagus yang potential drawdown-nya kecil. Tapi nature investing juga adalah ketika kalian pengen upside, kalian juga bisa nerima downside yang muncul dari investing. Itu nature-nya investment. Staying discipline. Jauh lebih mending ngerasain sakit karena disiplin daripada karena menyesal. Dan terakhir ya saya udah diingetin terus nih waktu sudah habis. Time in the market itu beats time in the market most of the time. Jadi actually kalau kita nge-position diri kita long enough ya for the compounding to work, which is kita ada di market untuk waktu yang cukup, ya. Orang-orang yang bisa berteduh
di bawah pohon yang besar hari ini, itu adalah orang-orang yang udah nanam dari 10 tahun lalu. Saya tutup pakai kata-kata dari Warren Buffett. The best time to invest itu 10 tahun yang lalu, teman-teman. Ketika 2008 global financial crisis. The second best time to invest adalah today. Ya, so keep compounding, keep investing, dan semoga masa depan akan terus cerah. Terima kasih banyak. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bro David Noah. Thank you. Thank you, bro. Udah mau hadir di Stock Idea Festival 2026 kita. Menarik, tadi banyak sekali konsep-konsep juga ya dan model investment. Beberapa instrumen investasi juga yang dipaparkan gitu ya, yang bagus kira-kira mana chancesnya gimana di tahun 2026 lagi. Tapi menurut Bro David Noah nih ya, sebelum kita lempar pertanyaan ke para cuan troopers kita, saham-saham mana sih yang menurut Bro David ini menarik sebenarnya di 2026 ini? Ini pertanyaan sebelum ditanyain nama Floor ya, mewakili mewakili cuan troopers. Ya, menurut saya komoditas di punishnya terlalu lebay sih. Di punishnya? Maksudnya gara-gara berita ekspor satu pintu kemarin, I think marketnya terlalu over panic sih. Dan kalau kita ngelihat, mostly juga outflow dari lokal kan. Foreignnya juga malah banyak tampungin. Jadi kita ngelihat sebenarnya tahun ini komoditas harusnya masih oke. Ditambah dengan BI rate juga naik kan. BI rate naik, kemudian ada wacana dari Danantara Januari 2027 baru fully jadi trader gitu ya. Jadi kalau kita baca di media kan kayak gitu ya, banyak yang salah paham mungkin. Iya, tapi itu juga detailnya belum ada. Belum ada juga ya, jadi kita model masih perhitungannya, harganya, cara menentukannya gimana kan semua belum didisclose ya. Jadi kata Danantara fully 2027 tapi 2026 Juni ini pencatatannya aja. Katanya kayak gitu ya. Ini supaya mindsetnya sama dulu nih ya, karena kan kemarin sempat menimbulkan sedikit kepanikan gitu. Dan ya. banyak yang ARB kan momen itu kan. Tapi ketika ada satu rumor yang bilang ditunda aja, itu juga langsung baliknya hampir arah juga gitu. Tiba-tiba liquidity-nya muncul gitu juga ya. Gitu. Dan sepertinya hari ini liquidity-nya lagi ada di sini semua, Bro. Ya, ini kayak big player semua di sini ya. Sebelum kita memberikan kesempatan untuk rekan-rekan cuan troopers bertanya, saya ingin menyambut di sini ada direktur dari PT RMK Energy, ada Pak Vincent Saputra, kita berikan tepuk tangan. Thank you Pak Vincent udah support acara Stock Idea Fest kita ya hari ini. Moga-moga tahun depan ikut lagi. Tetap promo, Bro. Oke. Pertanyaan kita mulai langsung, ada dari belakang yang sudah angkat tangan, mohon panitia dibantu. Ya, jangan turunin dulu tangannya Pak. Iya, supaya kelihatan. Oke. Mohon dibantu, ada di sebelah belakang. Sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. Oke, makasih. Ya. Pertanyaannya, iya kenapa kita nggak alokasiin aja ke duit rupiah kita ke luar, ke USD, kita jebolin sampai 20.000, 25.000. Oke. Terus. Kita mau kayak gitu. Oke. Kenapa nggak kita jebolin? Kedua, how confidence are we di pasar saham? Maksudnya ketika 2008 crash properti di US, semua pada bilang buy positif gitu. Ya. Dan ya, kenapa nggak kita keluarin aja gitu? Makasih. Mungkin itu. Toh jadi, lebih growth. Ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa nggak beli dolar aja sampai dia 25.000 gitu ya? Ngeri banget sih. Agak sensitif ya pertanyaannya. Silakan. Saya nggak berani jawab, Bro David. Silakan. Napas dulu, Bro. Napas dulu. Bapak ini George Soros mungkin ya. Mau ngancurin currency ya. Gak segampang itu juga sih kayaknya ya. Karena kalau kita lihat juga Bank Indonesia selalu intervensi kan untuk nge-stabilize rupiah kita. Cuma kalau pertanyaannya adalah kenapa kita nggak taruh aja semua dolar kita semua rupiah kita switch ke dolar. Jawabannya gini. Pertama ya, kalau kalian switch semua uang kalian ke dolar, terus kalian mau invest apa? Kalian mau invest S&P let's say. Kalian tahu nggak kalian kena pajak berapa? Jadi salah satu alasan kenapa kita stay di Indonesia, tax incentive.
emang kalian mau bayar 35% PPH dengan invest di S&P? Itu udah sepertiga portofolio kalian loh. Jadi sebenarnya kalau kita keep investing di Indonesia ya, apalagi dananya belum besar-besar banget. Kalau kita belum bisa bikin structure di BVI misalkan untuk nge-structure US portofolio kita, ya kita tiap tahun berpajak 35% bro. Jadi berat juga, it's an uphill battle juga buat kita gitu kan. Yang kedua, kalau kita mau switch USD, terus kita mau pegang apa? Kita pegang Indon. Itu kuponnya paling cuma 4%. USD historically ya, yearly itu kurang lebih kita melemah 6%. Berarti kalian udah kena cap 10% tuh maksimal return. Pertanyaannya, emang kalian puas dengan 10% return? Kecuali kalian funds punya billions of dollars, kalian punya duit triliunan, 10% mungkin cukup. Cuma kalau duit kalian belum sebanyak itu, emang mau makan 10% setahun gitu kan? Jadi despite of kita Indonesia jelek dan lain sebagainya, in a good year, market itu masih offering multi-bagger opportunity gitu loh. Jadi tahun ini turun ya karena mungkin tahun lalu juga kita udah dihajar naik gila-gilaan. Mungkin tahun ini waktunya untuk reset aja gitu loh. Tapi bukan berarti opportunity hilang. Pressure sama problem itu dua hal yang berbeda. Pressure itu harus dilewatin, problem itu harus diubah. Penurunan kita ini sekarang problem atau pressure? Ya kan? Jawabannya adalah pressure, harus dilewatin aja gitu loh. Karena market turun itu bukan cuma terjadi tahun ini. Kalau kita lihat semua, kalian cek setiap tahun juga market ada aja turunnya. Tapi in the long run ya kita cuma bisa lihat opportunity apa yang ada gitu. Jadi kalau kita mau kabur semua ke USD, susah juga bro. Terus kita juga spending masih pakai rupiah, ya kan? Itu pertanyaannya kenapa kita nggak tukar aja semua ke dolar, kita jebolin 20.000 gitu ya. Saya juga bukan George Soros gitu ya. Kita nggak bisa ngancurin currency nih. Pertanyaan keduanya adalah, apa tadi pertanyaan kedua? Kayaknya yang dolar aja ya, udah terjawab semuanya? Seberapa confidence di saham? Oh, seberapa confidence di saham? Sekarang atau di masa depan? Kalau masa depan 100%. 100% confidence. Kalau sekarang ya mungkin 50% lah. Tapi in the long run 100%. Perma bullish. Cuma kan balik lagi. Investor itu bukan cuma tentang tiap hari kita fight, tiap hari kita berantem gitu. Tapi kita juga harus bisa memilih battle mana yang mau kita fight. Oke. Iya kan? Itu salah satu skill juga menjadi seorang investor. Kayak gitu. Tapi ini menarik ya. Menarik banget karena kita kan memang ini tuh kayak ada di banyak pasti rekan-rekan yang datang ke sini itu guyon kita ya bro ya. Ini kayaknya yang pada datang ini mau curcol semua. Iya saya juga. Gak apa-apa, mau saya juga curcol datang sih. sini cari teman kok. Karena kayak di persimpangan jalan Iya. gitu ya bro ya. Ini Benar. apakah mau tetap stay invested di Indo atau harus keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saya sendiri tetap mikir siapa tahu pas kita tukar dolar tiba-tiba IHSG-nya terbang. Nah, Oh itu opportunity sangat loss. bisa Itu terjadi. ada kemungkinan sangat bisa kayak gitu terjadi. ya. Sangat bisa terjadi. Oh, oke. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bro David Noah. Ini mohon maaf atas waktunya nggak banyak ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung DM ya ke Instagramnya Bro David. Boleh, Thank boleh. you Bro Thank you, bro. Thank you. David Noah. Dan kita undang kembali CEO dari Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya untuk memberikan token of appreciation. Rekan-rekan media kami persilakan untuk mengambil gambar dari sisi tengah.